Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Dwi Prasojo dari kelas 10 RPLB absen 2. Di sini saya akan mengerjakan tugas remedi saya karena nilai saya di bawah rata-rata. Jadi pada tugas kali ini saya disuruh oleh Pak Guru untuk menjelaskan sebuah project yang saya buat menggunakan bahasa pemrograman C#, yaitu bertemakan kasir. Sebelum memulai pada codingan, kita akan membuat database terlebih dahulu. Jadi pada aplikasi kasir kali ini kita akan menggunakan yang namanya sistem login. Di sini tentu memerlukan tabel yang bernama user ini. Di dalam tabel user terdapat field atau isi, yaitu ID, username, dan password. Ini sebagai contoh saja. Jadi untuk login ini yang bisa hanya ibaratnya satu orang, tidak ada level atau pembeda antara dia admin atau sebagai kasir aja. Intinya buat ngamanin aja sih login ini. Selanjutnya akan membuat tabel barang. Di sini tabel barang ya berisi field ID, nama, harga, dan stok. Selanjutnya jika sudah, dan terakhir adalah tabel transaksi. Tabel transaksi ini berisi ya ID barang, nama barang, harga, jumlah, tanggal, total, bayar, kembalian. Di sini juga ada relasinya ID barang dari tabel barang. Untuk melihat relasinya kita bisa melihat di di struktur, maksudnya di relation view untuk melihat relasinya. Jadi di sini ID barang yang ada pada tabel transaksi berelasi pada tabel barang kolom ID yang ada di tabel barang. Oke, selanjutnya mungkin akan kita mulai pada codingan terlebih dahulu. Nah, pada saat membuat aplikasi kasir yang terhubung dengan database, maka kita memerlukan yang namanya koneksi. Koneksi di sini saya menamainya dengan from koneksi.c#. Oke. Di sini terdapat codingan private string, connection string, server localhost sama dengan username sama dengan root, password, bla bla bla. Sini akan saya jelaskan, yaitu server localhost MySQL server berjalan di komputer lokal adalah ini localhost. Username-nya adalah root dan passwordnya tidak ada. Dan database saya menggunakan database saya yaitu Sinau. Selanjutnya di sini akan mengambil connection dengan cara menggunakan get connection. Return di sini adalah untuk mengambil nilai baru dari MySQL connection yang berasal dari connection string yang tadi dibuat. Jadi get connection di sini adalah mengambil nilai koneksi dari connection string yang tadi. Di sini terus akan melakukan task connection untuk menguji koneksi ke database bisa dibuka dengan benar. Di sini contohnya
using MySQL connection const sama dengan new MySQL connection string. Di sini adalah mencoba try atau mencoba ya. Jadi connectionnya dibuka, jika bisa maka akan mengembalikan nilai benar, dan jika tidak bisa atau gagal akan mengembalikan nilai salah. Oke, selanjutnya kita akan lanjut pada form 1, yaitu form login. Mungkin saya akan memperlihatkan desain login saya terlebih dahulu. Nah, seperti ini. Terdapat username dan password. Lanjut saja kepada penjelasannya. Sini akan saya langsung jelaskan pada string connection string ini. Sama seperti di koneksi.c# tadi. Di sini adalah fungsinya untuk menyimpan informasi koneksi ke MySQL. Sedangkan public form 1 ini initialize komponen ini berfungsi untuk memanggil metode otomatis dari Visual Studio yang memuat desain form dan kontrol seperti txt username, txt password, dan juga button login. Nah, di sini private void button login klik. Ini artinya pada saat kita menekan tombol login, maka akan menjalankan fungsi yang ada pada dalam sini. Untuk mengawali suatu fungsi atau tugas, maka kita memerlukan yang namanya koneksi terlebih dahulu pada database. Di sini MySQL connection tugasnya adalah untuk mengambil koneksi dari connection string. Nah, selanjutnya koneksi akan dibuka terlebih dahulu. Setelah koneksi terbuka, di sini akan mengambil data, misalnya ya ini string username, string password. Ini artinya adalah tipe datanya adalah username dan password ini tipe datanya adalah string. Di sini diambil dari text box yang bernama txt username dan password. Selanjutnya ini adalah fungsi query, yaitu fungsi query untuk memastikan apakah username dan password yang dimasukkan oleh pengguna itu sama atau tidak dengan yang ada di dalam database. Seperti ini, select bintang from user where username sama dengan add username, and username dan add password di sini dilambangkan sebagai variabel lah. Sebenarnya kita mungkin bisa menyingkatnya menjadi add u atau add p sehingga codingan lebih singkat. Selanjutnya adalah menjalankan MySQL command. MySQL command di sini berfungsi untuk menjalankan perintah SQL. Selanjutnya cmd parameter add with value add username, username. Ini berfungsi untuk mencegah SQL injection dengan cara aman, menyisipkan nilai ke dalam query add username dan add password. Sedangkan MySQL data reader execute reader ini berfungsi untuk menjalankan query dan mengembalikan data dalam bentuk reader baris demi baris. Di sini ada pengecekan login berhasil atau tidak lah ya. Ini bisa dibaca jika ada baris dikembalikan login berhasil, maka akan menampilkan message box login berhasil, dan selanjutnya akan diarahkan pada form 2, dan form 1 ini akan disembunyikan. Jika password atau username yang dimasukkan adalah salah, maka akan muncul message box yang berisi username atau password salah. Selanjutnya tentu saja akan menutup koneksi, karena jika tidak akan error. Oke, lanjut pada form 2, yaitu form untuk melakukan transaksi. Di sini sebagai contoh desain saya adalah seperti ini. Lanjut pada penjelasan codingan. Di
Sini diawali dengan koneksi con sama dengan new koneksi. Con di sini adalah membuat objek dari kelas koneksi untuk akses MySQL. Sedangkan private int id barang ini untuk menyimpan ID barang terlebih dahulu dari database untuk keperluan penyimpanan transaksi. Selanjutnya, pada saat public from 2 dijalankan atau dibuat, akan langsung memanggil fungsi yang ada di dalamnya, yaitu fungsi load barang untuk mengisi combo box barang. Selanjutnya di sini private void load barang try menggunakan MySQL connection dan mendapatkan nilai koneksi terlebih dahulu. Selanjutnya koneksi dibuka dan melakukan query, yaitu mengambil nama dari tabel barang. Selanjutnya query dijalankan dengan MySQL cmd. Selanjutnya fungsi ini mengambil data nama dari tabel barang, lalu mengisinya ke dalam combo box nama barang. Jika fungsi ini gagal, maka akan menampilkan sebuah message box yang bertuliskan gagal menampilkan barang. Selanjutnya pada private void cmb nama barang, di sini adalah untuk pada saat dipanggil combo box, saat barang dipilih dari combo box, maka akan menjalankan ini. Pada intinya saat memilih barang itu akan menjalankan fungsi query ini, memilih barang yang ada di combo box itu loh. Jadi akan mengambil nilai ID harga dari barang dimana namanya sama dengan add nama. Selanjutnya dijalankan dan juga variabel add nama ini dicocokkan dengan combo box nama barang .text. Ini adalah teks harga .text dikonversi menjadi string ya. Sedangkan ID barang yang kita panggil di awal tadi berfungsi untuk mengambil nilai ID, dikonvert ke int32. Jika gagal menampilkan harga pada barang, akan tertampil message box ini. Selanjutnya pada saat button simpan diklik, maka akan menjalankan fungsi untuk menambahkan ke dalam tabel transaksi, yaitu yang ditambahkan adalah ID barang, nama barang, harga, jumlah, total, tanggal bayar, kembalian. Ya seperti inilah, dicocokkan dengan variabelnya lah. Selanjutnya jika berhasil maka akan menampilkan message box berhasil, dan jika gagal akan menampilkan message box gagal menyimpan transaksi. Di sini terdapat function button hitung. Pada saat kita mengklik button hitung, maka akan terjadi ini, penghitungan nilai total dan juga kembalian. Jika salah satu kolom belum diisi, maka akan menampilkan ini, yaitu mohon isi kolom bayar dan jumlah terlebih dahulu. Nah, pada desain saya yang form 2 ini terdapat button untuk mengarahkan ke form 3, yaitu form barang, dimana terdapat fungsi CRUD. Ada form 3 yaitu form barang, yang dalamnya terdapat sistem CRUD lah. Ini belum saya desain lagi. Lanjut pada penjelasannya saja. Di sini seperti biasa terdapat string constring yang berisikan ini, yang berfungsi untuk menyimpan string koneksi ke database MySQL lokal.
Lanjut saja, pada saat form 3 dibuka, maka data barang akan dimuat pada data grid view 1. Set read only sama dengan true agar pengguna tidak bisa edit langsung dari tabel. Selanjutnya pada function load data ini terdapat query, yaitu mengambil semua data yang ada di dalam tabel barang. Selanjutnya pada semua data barang ini diisi pada data grid view 1. Selanjutnya pada saat button tambah di klik atau dipencet, maka akan menambah data baru ke tabel barang. Yang di sini ada fungsi insert into ini, ya, berfungsi untuk menambahkan data barang. Di sini kode ini adalah berfungsi untuk memastikan jika valid data disimpan ke database dan form dibersihkan. Selanjutnya, jika data berhasil ditambahkan akan muncul message box, yaitu data berhasil, dan formnya akan dibersihkan. Data grid pun akan di refresh sehingga langsung muncul data yang baru saja kita tambahkan. Jika gagal akan menampilkan ini message box gagal menambahkan data. Nah, clear form yang dipanggil itu berasal dari sini. Pada saat berhasil, clear form kan akan dijalankan, maka text box nama, harga, dan stok ini akan kembali kosong. Selanjutnya pada button edit, saat diklik button edit yang akan berfungsi untuk mengedit data barang yang sedang dipilih. Langsung saja pada int-id barang convert ini dipergunakan untuk mengambil ID di baris yang sedang dipilih. Selanjutnya di sini adalah function yang digunakan untuk mengubah atau memperbarui atau update data tabel barang dengan mengganti nama, harga, dan stok yang ada di dalamnya jika ID sama dengan ID. Jika data berhasil diupdate, maka akan muncul message box data berhasil diperbarui, formnya akan di-clearkan, dan load data akan dijalankan. Jika gagal ya kayak gini. Selanjutnya pada saat button hapus diklik, maka pengguna akan memilih barang yang harus dipilih terlebih dahulu. Pada saat buttonnya diklik, maka akan menampilkan konfirmasi terlebih dahulu apakah jadi dihapus atau tidak. Jika dipilih adalah yes, maka akan menjalankan fungsi ini, yaitu fungsi untuk menghapus data yang ada di dalam tabel barang berdasarkan ID. Jika data barang berhasil dihapus, maka akan mengembalikan nilai ini, message box show data berhasil dihapus. Jika gagal, maka ya gagal dihapus. Mungkin akan saya contohkan saja ya, berdasarkan project yang saya buat ini. Di sini login terlebih dahulu. Nah, pada saat kita mengklik hitung tapi kita belum menuliskan
bayar di sini, maka akan muncul notifikasi seperti ini, isi kolom bayar dan jumlah. Nah, makanya dari itu kita isi terlebih dahulu, selanjutnya kita hitung dan kita simpan. Jika ingin melakukan fitur CRUD, maka bisa klik tombol barang yang ada di samping ini. Bisa menambahkan misalnya data barang baru. Di sini saya mencontohkan jamur crispy ya, harga 5.000. Klik tombol tambah. Nah, untuk mengedit ya tinggal gini, terus diedit misalnya jamur saja, kita klik edit maka kan langsung teredit. Jika menghapus tinggal klik dan juga hapus, yes, berhasil. Oke, mungkin cukup sekian video yang saya buat kali ini. Saya harap video ini memenuhi kriteria dan nilai saya bisa diperbaiki lah. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.